Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Majalisun Nabawiyah malam ke-15. Sebelum masuk ke pembahasan untuk malam ke-15 ini, saya akan menjawab dulu. Ada pertanyaan. Saya pikir masalah ini sudah dipaham oleh orang-orang yang biasa mengikuti taklim saya di Wali Songo. Tapi karena ada pertanyaan berarti masih ada orang-orang yang mungkin belum terlalu paham. Jadi masalahnya begini, kan ada sholawat-sholawat yang kalau dibaca satu kali sama dengan sholawat lain 100.000, malah ada yang sampai 600.000, ada yang seperti Hatam Dalail 70.000 dan lain-lain. Dan ini biasa, saya sendiri dulu di Darul Hadits dulu zaman merutinkan dalail, begitu dengar ada sholawat yang seperti Hatam Dalail sekian kali, itu kaget saya. Loh, enak banget. Baca ini sekali sama dengan Hatam Dalail sekian-sekian. Dan sempat saya terpengaruh karena goncang, berhenti dalail. Sudah. Kemudian waktu saya menyebarkan 2 sholawat berbarengan di daerah Sukoharjo waktu itu. Zaman saya masih rutin mengajar di Sukoharjo. Yang satu sholawat miftahnya Habib Ali, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah itu. Waktu itu saya sampaikan di majelis riwayat yang mengatakan itu sama dengan sholawat biasa 100.000. Saat itu saya masih belum dapat riwayat bahwa ternyata ada juga yang meriwayatkan sholawat miftah seperti sholawat biasa 600.000. Itu saya bilang kalau sholawat miftah diriwayatkan 100.000, yang ada 600.000 sholawat fatih. Akhirnya jelas sekali itu ada satu orang datang ke saya, Beb, yang ini 100.000, yang ini 600.000. Akhirnya dia milih nggak mau baca ini, baca yang 600.000. Tapi itu ilmu, ada kitabnya, ada yang koilnya itu ada. Yang pertama kali memberi keterangan itu ada, dan bukan orang-orang kecil, orang-orang besar, wali-wali besar, ulama-ulama besar. Apalagi kalau fatih itu yang meriwayatkan Wali Kutub, Sayyidi Ahmad Tijani dan lain-lain. Ini harus ada penjabaran yang jelas. Akhirnya mulai saya tanya-tanya, kalau ketemu orang-orang yang ilmunya jauh di atas saya, guru-guru saya, pasti saya tanya masalah ini. Kesimpulannya begini, dari hasil tanya kanan kiri terus baca-baca kitab gini. Tergantung Anda saja, Anda ini mau mengejar apa? Kalau Anda di dalam sholawat mau mengejar pahala, ya sudah cari aja riwayat-riwayat wali-wali yang siapa yang baca ini sama dengan 600.000. Pilih fatih, kemudian sholawat miftah, kemudian sholawat ta'dilu itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami'a sholawati ahli mahabbatik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Itu sama dengan 70.000 Hatam Dalail. Kalau saya, prinsip saya sekarang, sholawat manapun dari wali siapapun, minimal saya harus baca 1 kali dengan tujuan di akhirat supaya disyafaati. Saya sudah punya prinsip itu kalau saya. Walau marrah. Prinsip walau marrah juga saya ambil dari Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Jadi waktu datang Al-Habib
kakaknya Habib Anis itu siapa namanya? Kalau nggak salah Habib Ahmad ya. Itu Ustadzul Imam minta ijazah waktu beliau berkunjung ke Ustadzul Imam di rumah sakit. Abah saya waktu itu sedang sakit keras sampai di opnam. Beliau berkunjung, Ustadzul Imam minta ijazah, diijazahi isnad ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lah kebetulan yang diijazahkan itu sudah dirutinkan oleh abah saya, sebab itu ijazah dari ayahnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih. Hanya ada kalimat yang beda. Nah, tertarik saya itu. Coba solusinya gimana ini? Ternyata beliau terima ijazah, kemudian ngobrol-ngobrol, ada solusi begitu. Setiap ijazah dari wali siapapun ambil. Kata abah saya, yang ngomong abah saya itu Ustadzul Imam, berarti Habib Abdul Qadir. Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, igra'uh walau marrah. Baca meskipun satu kali. Itu kita sudah masuk menjadi orang yang muttasil isnadnya. Dan orang yang muttasil isnadnya dengan sahibul ijazah yaumul qiyamah fi syafaatih. Masuk di syafaatnya. Kemudian kalau saya ditanya, lalu yang antum rutin kenapa? Jelas yang dari isnad thariqah saya itu gak bisa saya tinggal itu. Apalagi yang saya butuhkan. Jadi kalau saya itu ada wirid sholawat wajib harian yang diijazahi di thariqah saya, thariqah alawiyah. Ada wirid yang saya butuhkan sesuai penyakit batin saya, yang tahu ya saya sendiri. Kalau Anda mau meniru ya silahkan. Jadi kayak orang yang hatinya lebih banyak penyakit hubbud dunia. Cari sholawat-sholawat yang menghilangkan atau paling tidak meminimkan hubbud dunia. Orang yang hatinya kotor, baca Tibil Qulub. Sesuai penyakit lah, itu ada. Dia ada sholawat yang wajib dibaca, yang di thariqah saya. Ada sholawat yang saya butuhkan, sesuai dengan hajat duniawi apa, hajat akhirat apa. Nah, kalau urusan biadadi itu seperti sekian-sekian, saya tidak terlalu make, tapi tetap saya riwayatkan. Dan tetap saya baca walau marrah. Kenapa? Nah, ada jawabannya nanti. Lah ulama-ulama menerangkan hal itu ini untuk menarik masyarakat supaya terbuka hatinya yang gelap karena terlalu tertutup hubbud dunia, supaya agak terbuka senang salawat ala Nabi. Dan ini sulit. Semakin mendekati hari kiamat, semakin sulit hati orang diajak ibadah. Dan ulama-ulama itu bukan berpolitik, memang dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang membaca sholawatnya mendapat ini, mendapat itu, seperti pahala ini, pahala itu bukan karangan. Bisa jadi ilham, bisa jadi isyarah dari Rasulullah SAW. Apa itu betul? Betul. Yakin. Haqqul yakin. Dan silakan, Anda pakai itu bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus, yaitu maga mukhlisin. Yang ikhlas, apa kata guru, apa kata thariqahnya, itu jauh lebih baik. Tapi tidak mengapa. Tidak mengapa. Silakan saja yang mau mengejar pahala ya boleh. Kan memang orang ibadah itu kan macam-macam ya. Ada orang ibadah mengejar surga, mengejar pahala. Ada orang ibadah ingin selamat dari neraka. Ada orang ibadah ikhlas lillahi azza wa jalla. Lalu bagaimana umpama ada orang sudah rutin membaca sallallahu alaihi Muhammad 10.000 atau berapalah yang puluhan ribu itu. Taruh 100.000. Sedangkan sholawat yang kayak Miftah, Nuridzat dan lain-lain yang seperti 100.000 kan hitungan menitnya kan jauh. Yang ini butuh sekian jam, yang ini butuh nggak nyampe 1 menit. Kok bisa sama? Ya itu Allah. Itu judullah. Dermawannya Allah itu seperti itu. Siapa yang baca kulhu 3 kali sama dengan khotam Quran 1 kali, kan jauh capeknya. Ya itu Allah. Allah itu Jawad, Karim, Rahman, Rahim.
Apa betul pahalanya kulhu 3 kali sama dengan Quran khatam 1 kali? Betul, tapi tanpa mudha'afah ya. Artinya hitungan lipatan per huruf nggak dihitung. Seperti baca Quran biasa aja 1 kali. Sama, kalau baca kulhu 3 kali itu mendapat pahala khatam Quran 1 kali. Lah orang yang kurang pinter, yang kurang mendalam tafakurnya, dia cukup baca kulhu, nggak mau baca Quran. Tapi kan ngawur ini. Kenapa ngawur? Setiap satu huruf dari Al-Quranul Karim ada 1000 malakin karim, 1000 malaikat. Ini nggak bisa didapat ini dengan kulhu 3 kali. 1000 malakin karim, kul harf. Itu ada riwayat dari ulama. Saya dengar dari ba'du masyayikhina. Kemudian, siapa-siapa yang membaca ayat per ayat dari Al-Quran dan dia mengerti artinya, dia bisa tafakkur. Tafakkur sebentar saja, seperti ibadah 70 sanah ya akhi, 70 tahun. Tidak didapat orang yang membaca kulhu. Kemudian, orang yang capek, apalagi sampai berkeringat, capek betul di dalam membaca Al-Quranul Karim. Itu yang senang dengan dia ini sahibul Quran, An-Nabi SAW. Perawi Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Jibril. Malaikah, ahli silsilah, gak kehitung orang yang senang dengan dia. Bagi orang yang setiap harinya capek di dalam membaca Al-Quran. Ini tidak didapat orang yang baca kulhu 3 kali. Jadi ya akhi, artinya urusan hitungan pahala, na'am, Allah terlalu baik. Jadi Anda baca Fatih 1 kali, saya yakin, haqqul yakin, Anda mendapat pahala sholawat biasa 600.000. Dan itu betul. Apakah Anda akan berhenti membaca sholawat ala Muhammad, berpindah kepada sholawat Fatih? Terserah Anda. Saya tidak melarang. Tapi kalau saya, nggak mau saya. Fatih tetap saya baca, sholawat ala Muhammad tetap saya baca. Kenapa? Riwayatnya beda. Setiap sholawat itu punya khasiat, punya riwayat yang tidak ada di sholawat yang lain. Sholawat ala Muhammad itu 1 kali baca 70 pintu rahmat. Kalau Anda membaca sholawat ala Muhammad, Nabi Allah Khadir yafrah, sebab beliau yang meriwayatkan itu. Jadi ada hal-hal yang tidak didapat di semua sholawat. Adanya hanya di sholawat yang kada wa kada. Sudah ya, ini selesai pembahasannya. Mudah-mudahan Anda terbuka dan syukur-syukur bisa mengikuti faham saya. Tetap membaca sholawat apapun, terutama yang ada di silsilah guru kita. Alas, sekarang saya ingin masuk ke pembahasan sifat dermawannya Allah. Ini saya baca dari kitab Thariqah Tijaniyah. Saya sudah lupa halaman dan nama kitabnya, sebab kitab Tijani di saya juga lumayan banyak. Dan di kitab lain juga ada pembahasan ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Saking baiknya Allah, saking dermawannya Allah Ta'ala itu, Allah akan melipat gandakan bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi saya punya pemahaman, untuk beberapa orang tertentu, dia membaca sholawat yang dia tidak tahu mudha'afahnya pahala sholawat itu, lipat gandanya sholawat itu. Mungkin 1 kali baca diberi 1 juta pahala. Mungkin 1 miliar pahala. Mungkin 1 triliun pahala. Dan ini akan Anda dapati yaumal qiyamah di catatan Anda. Dari apa Anda dapat? Li'annaka tusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lillah azza wa jalla. Li'ajlihi. Li'ajlillahil jawad. Tusalli ala habibihi, engkau membaca sholawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad, li'ajlihi, karena Allah azza wa jalla. Dan Allah akan memberi Anda pahala yang tidak terhitung. Bukan 600.000 lagi, mungkin bermiliar-miliar, bertriliun-triliun 1 kali baca. Tapi nanti satajidu hadza thawab yaumal qiyamah, nanti di akhirat. Itu pemahaman saya yang saya terpengaruh ketika saya membaca kitab-kitab para aulia,
tentang ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini pegang kuatin. Jadi sangat beruntung orang yang ikhlas. Membaca sholawat lillah. Membaca Quran lillah. Sedekah lillah. Pahalanya ana enggak mau hitung-hitungan. Ahsan sama Allah jangan hitung-hitungan. Sebab kalau saya yang hitung dapatnya segitu. Ya Rabbi, saya nemu di kitab siapa yang baca sholawat ini mendapat 100.000. Ya segitu ente dapatnya. Tapi enggak. Allah Maha Dermawan. Busyrak ya Rabb. Terserah, anak mau dikasih berapa, terserah hadratak. Itu nanti Allah memberinya akan lebih-lebih. Liannahu jawad. Tidak pernah terlibat kekikiran Allah itu. Nah, orang-orang seperti ini yang ikhlas di ajlihi azza wa jalla akan mendapatkan mudha'afatus thawab, lipatan-lipatan pahala yang bila hisab, tanpa hitungan. Sebab al-mu'ti Allah azza wa jalla. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman bagi para pecinta sholawat ala Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Anda mau mengikuti paham saya tentang sholawat, tetap ilmu jangan ditutup, riwayatkan. Indal Imam Fulan yaqul kadza, kitab Fulan yaqul kadza, wali ini istikharah, riwayatkan. Jangan sampai ilmu hilang. Sebab ulama-ulama itu memperoleh keterangan-keterangan itu juga ilham minallah azza wa jalla. Wa katimul ilmi mal'un. Orang yang menyimpan ilmu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Riwayatkan seluas-luasnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan Majalis Nabawiyah malam 15. Jadi setelah saya mendengar dari beberapa sahabat-sahabat, ya mungkin mereka tidak mengikuti rutin ya majelis di Wali Songo. Padahal seingat saya sih saya sudah pernah bahas itu tentang Rasulullah lupa, kemudian waktu Mi'raj ngobrol dengan Nabi Musa, murojaah yang sholat minta diringankan. Seingat saya sudah pernah saya bahas semua. Allah alam saya yang lupa apa orang-orangnya tidak rutin jadi nggak dengar. Jadi saya punya keinginan sisa kurang lebih 2 minggu ini ingin masuk ke pembahasan masalah-masalah yang dikhawatirkan orang salah paham tentang Rasulullah SAW. Kalau mau satu dalil yang mencakup semua masalah itu ya cukup dengan siddiq, amanah, tabligh, khatanah. Sebetulnya cukup. Tinggal pahami semua Nabi Rasul itu pasti siddiq, pasti amanah, pasti tabligh, pasti khatanah. Kalau ada cerita-cerita atau keterangan-keterangan yang bertentangan dengan ini berarti batil. Atau kalau tidak batil memang sahih riwayatnya muawwal, harus ditakwilkan. Atau fawwid, dipasrahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saya lihat Al-Allamah Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kan sampai bikin karangan itu, mafahim yajib an tusahhah. Jazahullah anni wa ankum wa an jami'il muslimin wal muslimat khaira. Terima kasih kita kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu penting itu kitab. Sebab memperbaiki pemahaman-pemahaman yang keliru. Sebab dalil sama lah. Dalil sama, Quran sama, hadis sama. Tapi yang ngawur ini kadang pemahaman. Dan saya ingat waktu saya ngaji di Gired, di Ki Ahmad dulu sering diingatkan. Pemahaman pun itu ada silsilahnya, ada makna murad. Pemahaman kita ambil dari guru kita, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya. Bukan hanya riwayat lafalnya, tapi pemahamannya juga harus ada riwayat. Jadi nggak asal comot. Pemahaman itu bahaya. In hadzal ilma dinun
Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Nah, pemahaman tentang Rasulullah SAW ini harus satu persatu, kalau secara tafsir ya, harus satu persatu dikupas, sedikit-sedikit direnungkan, belum bisa menerima, ya tanya ke guru, sampai kita paham. Sebab bahaya kalau salah paham tentang Nabi Muhammad SAW. Masalah yang terberat di zaman Syekhuna Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, saya bukan ahli hadis, jadi saya tidak hafal hadis-hadis beliau. Kalau beliau memang luar biasa, hafalannya kuat karena didoakan oleh Rasulullah SAW fil manam. Saya tidak. Ya mudah-mudahan suatu hari dapat, tapi belum sampai sekarang. Jadi hafalan hadis saya itu lemah, kalah jauh dengan kakak-kakak saya, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, itu banyak hafalan hadisnya. Saya karena tahu otak saya sedang, maka saya lebih ke pemahaman. Kalau pemahaman, alhamdulillah, kan tinggal kembali ke rumus kan, sidik, amanah, tabligh, fatanah, selesai. Di zaman Syaikhul Imam itu, Syaikhul Imam sering menentang pemahaman kalau Rasulullah SAW itu menikah karena syahwat. Banyak itu hadisnya, di catatan saya juga banyak. Yang intinya, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kawin atau nikah karena ikut syahwat seperti kita. Dan itu dimustahilkan oleh beliau. Ini sebelum saya ngaji tauhid ini, sudah dengar saya keterangan itu dari Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Sudah, saya sering bawa itu riwayat. Sampai saya ketemu ada tukang ceramah, lumayan lama, nyantren di beberapa pesantren, menentang pemahaman ini. Doh, kan basyariyah. Wajar toh orang menikah mengikuti syahwat. La. Itu kaget saya itu. Oh, berarti betul ya. Sadaqa Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mafahim yajib an tusahhah. Harus pemahaman itu diperbaiki. Dan pemahaman yang di hati orang itu kita tidak akan tahu dia keliru sebelum dia ngomong. Sebelum dia ceramah, sebelum dia umpama membantah keterangan kita. Ya, kafir, bodoh, iman, pinter. Kalau orangnya diam dia nggak ngerti gitu. Begitu dia ngomong, ketahuan nih, ada kalimat mukaffirah. Kalimat-kalimat yang menyebabkan dia keluar dari agama. Begitu dia ngomong, ketahuan bodohnya ini. Kalau orang diam kan nggak ketahuan dia bodoh apa pinter, dia kafir apa mukmin, kecuali dia pasang salib. Karena itu perlu memang mudzakarah, mubahatsah. Hadir majelis taklim, na'am penting. Mendengarkan ceramah, na'am penting. Mendengarkan taklim, ada yang lebih penting lagi. Mafahim yajib an tusahhah. Pemahaman harus diperbaiki. Kemudian ada lagi, saya dengar Al-Allamah Profesor Dr. Syahli Jum'ah juga mengeluarkan seperti itu, mirip-mirip Sayyid Muhammad, saya lupa namanya apa, tapi ada istilahnya itu, yang intinya itu memperbaiki pemahaman. Ini pemahaman kami, diperbaiki satu. Jadi kembali kepada masalah tadi, Rasulullah SAW itu satu kali saja menyentuh permaisuri beliau dengan syahwat dan lupa kepada Allah, mustahil, tidak mungkin, mustahil. Satu kali aja nggak mungkin. Kenapa? Sebab beliau Nabi, Rasul, per detik hubungan dengan Allahnya tidak putus. Ya ghadatan wa manama. Baik beliau sedang tidur atau beliau sedang tidak tidur, tetap ittisal kepada Allah Ta'ala. Lihat riwayat Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sayyidi Ali Al-Khawwas, Syekh Afdaluddin, wa kubarul awliya. Yang mereka itu ke Rasulullah itu murid keberapa itu? Rasulullah punya murid sahabat.
sahabat punya murid tabi'in, tabi'in punya murid tabi'ut tabi'in, terus sampai ke Imam Sya'rani aja tahun 800-an kalau saya nggak salah ingat. Murid keberapa? Cicit ini, bukan cucu lagi. Cicit keberapa silsilah kemuritan beliau kepada Rasulullah SAW. Itu saja saya baca di kitabnya Imam Sya'rani. Saya tidak pernah turun kadar ingat saya kepada Allah, baik saya sedang ibadah atau saya sedang berkumpul dengan istri. Nggak beda. Ini Imam Sya'rani dan Nabi Muhammad kayak apa? Kok bisa diduga Rasulullah SAW itu syahwat, mengikuti syahwat, nikah, maklum. Kemana cara berpikirnya itu? Imam Sya'rani dibandingkan dengan Nabi Muhammad tidak mungkin, beliau pengikut. Dan tidak ada siapapun yang bisa dibandingkan dengan Rasulullah SAW, memang tidak ada. Ada satu-satunya. Hanya ini untuk memudahkan masuknya faham di dalam hati kita bahwa Nabi Muhammad SAW mustahil beliau nikah dengan syahwat. Murni imtithalan di amrillah azza wa jalla. Beda dengan kita. Kalau kita nikah ittiba'u syahwah. Malah kata guru saya itu, Ki Ahmad dulu waktu nerangkan tentang masalah ini, kemustahilan para nabi rasul, bukan hanya Nabi Muhammad, jami'ul anbiya wal mursalin. Mau Nabi Daud, Nabi Yusuf, nggak ada itu yang terlibat syahwat di dalam pernikahan beliau itu kepada kaum wanita. Murni melaksanakan perintah Allah. Jami'ul anbiya wal mursalin. 100%. Dimana? Karena hati mereka selalu ittisal, tersambung kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Kiai Ahmad waktu itu, kalau nikahnya kita itu malah wajib. Kita kalau nggak nikah zina, kita kalau nggak nikah ngintip perempuan, kita kalau tidak nikah ingetan kacu kemana-mana, makanya harus kawin. Beda Rasulullah SAW. Nah, salah pemahaman orang tentang nikahnya Nabi Muhammad SAW itu gara-gara itu loh. Salah memahami basyariyah. Naam, Nabi Muhammad dan semua Nabi Rasul ada basyariyah, tapi ada batasan, ada juga khususiyah. Jangan keliru, ada basyariyah iya, tapi ada khususiyah. Kemudian ada batas-batas kemustahilan Nabi Muhammad SAW yang harus Anda pahami dalam siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Mustahil Nabi Muhammad SAW ikut syahwat. Mustahil Nabi Muhammad SAW itu dipengaruhi setan. Mustahil Nabi Muhammad SAW sedetik saja lupa kepada Allah Ta'ala. Nanti dengan pemahaman-pemahaman ini akan muncul bahwa 24 jam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ma'a Rabbih. La yaghful an Rabbih, sama sekali tidak pernah lupa dari Allah Azza wa Jalla. Wa kaifa yutasawwar, bagaimana bisa dibayangkan orang yang selalu ma'a hadratillah akan tertarik dengan dunia, dengan wanita atau apapun, sebab tidak ada lagi yang menarik batin mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.